Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan tutul atau leopard dan macan tutul salju atau snow leopard adalah dua jenis kucing besar yang agak mirip, tapi sebenarnya berbeda. Sebagian orang lebih mengenal macan tutul ketimbang macan tutul salju. Dalam video kali ini, admin akan membahas perbandingan dan pertarungan di antara keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Perbandingan fisik. Perawakan keduanya hampir sama. Mereka memiliki fisik yang ideal. Mulutnya dilengkapi dengan taring tajam, kakinya dilengkapi cakar, ekornya panjang, indera penglihatan, penciuman, dan pendengarannya juga sangat tajam. Keduanya memiliki motif mawar di bulunya. Macan tutul memiliki bulu kuning kecoklatan dengan motif mawar hitam yang jelas. Sementara macan tutul salju memiliki bulu tebal berwarna putih abu-abu dengan motif mawar yang agak kabur. Panjang tubuh macan tutul antara 1 hingga 2 meter. Sementara panjang tubuh macan tutul salju antara 70 hingga 150 cm. Tinggi macan tutul antara 60 hingga 70 cm. Sementara tinggi macan tutul salju sekitar 55 cm. Berat macan tutul antara 30 hingga 90 kg. Sementara berat macan tutul salju antara 25 hingga 55 kg. Panjang ekor keduanya di kisaran 1 meter, tapi ekor macan tutul salju sedikit lebih panjang. Ukuran macan tutul lebih besar daripada macan tutul salju. Perbandingan kecepatan. Kecepatan macan tutul di kisaran 60 km per jam, tapi mereka bisa mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Macan tutul jarang menggunakan kecepatannya. Mereka berburu dari jarak dekat dan berlari cukup jauh ketika melarikan diri dari ancaman. Sementara kecepatan macan tutul salju di kisaran 65 km per jam. Beberapa orang menyatakan bahwa kecepatan mereka bisa mencapai 80 km per jam, bahkan lebih. Macan tutul salju terbiasa berlari cepat melalui medan sulit ketika berburu mangsa. Kecepatan macan tutul salju lebih tinggi dari macan tutul. Perbandingan kekuatan gigitan. Kekuatan gigitan macan tutul sekitar 300 PSI. Mereka memiliki rahang yang tidak terlalu kuat, sehingga lebih memanfaatkan cakar dan kekuatan fisiknya. Sementara kekuatan gigitan macan tutul salju sekitar 450 PSI. Rahang snow leopard ternyata lebih kuat ketimbang macan tutul. Perbandingan kemampuan memanjat. Soal kemampuan memanjat, keduanya memiliki spesialisasinya sendiri. Macan tutul sangat jago dalam memanjat pohon. Mereka bahkan bisa menggapai ujung ranting pohon dan bergerak bebas di atas pohon tanpa takut terjatuh. Macan tutul sangat betah di atas pohon. Mereka sering terlihat seluncuran di atas pohon. Macan tutul salju juga bisa memanjat pohon dengan baik. Tapi di habitatnya, mereka lebih sering menemukan tebing tinggi yang curam ketimbang pohon. Sehingga kemampuan memanjatnya lebih dimaksimalkan untuk memanjat tebing dan melompat dengan lincah tanpa takut tergelincir. Keduanya memiliki spesialisasinya sendiri dalam urusan memanjat. Perbandingan kemampuan berenang. Kedua hewan ini diyakini bisa berenang seperti jenis kucing pada umumnya. Tapi keduanya sangat jarang terlihat masuk ke dalam air. Sepertinya kedua hewan ini sangat menghindari perairan. Entah karena tidak suka bulunya basah atau karena alasan yang lain. Perbandingan suara. Macan tutul bisa mengaum, tapi dengan durasi yang cukup pendek. Suara mereka cukup mengerikan, sesuai dengan penampilannya yang gahar. Sementara suara macan tutul salju lebih pelan, tapi tidak kalah gahar ketimbang macan tutul. Bahkan suaranya kadang terdengar lebih berat dan lantang.
Perbandingan kelompok. Kedua hewan ini memiliki kehidupan sosial yang cukup buruk. Mereka tidak akur dengan jenisnya sendiri. Keduanya hidup soliter dan menguasai wilayah kekuasaannya sendiri. Keduanya hanya berkumpul saat musim kawin tiba atau ketika sang induk membesarkan anaknya. Perbandingan habitat. Macan tutul tersebar di Afrika dan sebagian Asia. Mereka mendiami habitat dengan cuaca yang agak panas, menyukai tempat dengan pohon tinggi dan semak belukar. Sementara macan tutul salju tersebar di kawasan Asia Tengah. Mereka hidup di pegunungan dengan bebatuan curam dan suhu dingin bersalju. Perbandingan mangsa. Mangsa macan tutul salju adalah jenis kambing liar seperti markhor atau ibex. Mereka juga memburu hewan kecil di sekitarnya. Ketika menemukan bangkai, mereka juga memakannya. Sedangkan mangsa macan tutul sangat beragam. Mereka memburu berbagai jenis mangsa yang mereka temui. Selagi mangsa itu masih bisa mereka taklukkan. Macan tutul punya mangsa yang lebih beragam. Sepertinya karena kondisi di habitatnya yang mempengaruhi jenis mangsa mereka. Perbandingan cara berburu. Macan tutul adalah tipe pemburu jarak dekat. Mereka tidak mengejar mangsa dalam jarak jauh, seperti cheetah. Macan tutul biasanya berkamuflase di atas pohon, atau di sekitar belukar dan pepohonan. Mereka mendekati mangsa perlahan, dan ketika mencapai jarak jangkauan, macan tutul akan mengejutkan mangsanya dengan serangan mematikan. Setelah macan tutul berhasil menaklukkan mangsanya, mereka kadang mengangkat mangsanya ke atas pohon agar mangsa itu tidak direbut hewan lain. Sementara macan tutul salju memiliki teknik berburu yang cukup berbahaya. Mereka sering terlihat mengejar mangsa di tebing yang curam, bergerak dengan cepat dan lincah melompati bebatuan. Mereka mengejar mangsa dan menangkapnya dengan gerakan yang lincah. Macan tutul salju cukup membahayakan dirinya saat berburu mangsa. Mereka kadang sampai terjatuh bergulingan di tebing bebatuan saat berburu mangsa. Mereka akan membawa mangsa hasil tangkapannya ke tempat tersembunyi di sela bebatuan. Perbandingan pesaing. Di habitatnya, macan tutul salju harus menghadapi pesaing seperti harimau Siberia dan serigala. Tapi sepertinya macan tutul salju jarang bertemu dengan para pesaingnya itu. Jadi bisa dibilang kehidupannya cukup aman. Sementara macan tutul menghadapi banyak pesaing. Di Afrika, mereka harus berhadapan dengan singa, hyena, anjing liar Afrika, buaya, dan lain sebagainya. Sementara di Asia, mereka harus bersaing dengan harimau, ular piton, dan lainnya. Pesaing macan tutul lebih banyak ketimbang macan tutul salju. Perbandingan hubungan dengan manusia. Kedua hewan ini tidak terlalu bersahabat dengan manusia. Macan tutul salju punya habitat yang cukup jauh dari pemukiman manusia. Mereka jarang berinteraksi dengan manusia dan kurang begitu menerima kehadiran manusia di sekitarnya. Sementara macan tutul lebih ekstrim lagi. Mereka sering menyerang manusia, mengganggu hewan ternak manusia, dan bahkan beberapa kali memangsa manusia. Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Keduanya memiliki habitat yang berjauhan. Pertemuan keduanya cukup sulit terjadi. Meski di kawasan Asia Tengah, keduanya masih mungkin untuk bertemu. Jika keduanya bertemu, sepertinya pertarungan tidak bisa dihindarkan. Pertarungan di antara keduanya adalah duel 1 lawan 1. Macan tutul sangat agresif. Mereka sepertinya akan memulai pertarungan di antara keduanya. Sementara macan tutul salju akan coba mengimbanginya. Melihat ukuran fisik dan kekuatannya, macan tutul berpotensi menang dengan cukup mudah jika harus berhadapan dengan macan tutul salju. Itulah sedikit informasi tentang perbandingan dan pertarungan antara macan tutul versus macan tutul salju. Makasih udah nonton, semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.